Pada bulan Desember 1941, Jepang melancarkan invasinya ke Asia Tenggara dan pada bulan Maret 1942 mereka dapat menaklukkan Hindia Belanda. Tentara kolonial Belanda dengan mudah ditaklukkan. Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Belanda begitu mudah ditaklukkan oleh Jepang pada Perang Dunia II di Hindia Timur, atau wilayah Indonesia sekarang. KNIL, kepanjangan Koninklijke Nederlandse Indische Leger, adalah angkatan darat kolonial Belanda di Hindia Belanda selama berabad-abad di bawah pengaruh Belanda. KNIL didirikan pada paruh pertama abad ke-19, ketika negara Belanda mengambil alih kepemilikan VOC yang telah bangkrut sebelumnya. KNIL memiliki tugas ganda, menjaga ketertiban internal dan pertahanan terhadap musuh asing. Organisasi dan taktik tentara kolonial Belanda memiliki unit-unit kecil terisolasi yang ditempatkan di wilayah-wilayah luar, yang dikenal sebagai Buitenposten, yang meliputi pulau-pulau di luar Jawa dan Madura. Pasukan utama ada di Pulau Jawa dan dimaksudkan untuk melawan invasi asing. Kepala Staf Umum KNIL sejak tahun 1939 adalah Jenderal Terpo Orten. Hindia Belanda memiliki angkatan darat, laut dan angkatan udara. Angkatan Laut Kerajaan Belanda di Hindia Timur Belanda bukan bagian dari KNIL dan berada di bawah Kementerian Pertahanan Belanda. Angkatan Laut memiliki markas besar di Batavia, sekarang Jakarta, dengan pangkalan utama di Surabaya. Sedangkan KNIL memiliki markas besar di Bandung. Angkatan Udara Belanda memiliki 95 pembom, 99 pesawat tempur, 34 pesawat pengintai, dan 155 pesawat lainnya. Beberapa pesawatnya sudah usang sejak tahun 1941 dan kelemahan utama Angkatan Udara Belanda adalah kurangnya personel terlatih dan teknis. Bomber North American dipesan tetapi datang terlambat untuk digunakan melawan Jepang, hal yang sama terjadi pada persenjataan perang untuk KNIL. Dari 400 mobil lapis baja ringan Amerika, hanya 25 yang siap tepat waktu. Industri Amerika tidak dapat melayani semua pesanan, 100.000 senjata dibatalkan, 162 pembom Tukik Brewster tidak juga diserahkan, jumlah yang sama dengan pembom B-25 yang diberikan tetapi tanpa parasut. Juga, kekurangan besar senjata mesin, artileri lapangan, mortir, senjata anti-tank, pertahanan anti-pesawat. KNIL terus-menerus direorganisasi dari tahun 1936 hingga 1942, dan melihat bahwa pertahanan di wilayah Kepulauan Indonesia adalah hal yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan pertahanan Belanda melawan Jerman. Ada beberapa lapisan di skema pertahanan di Hindia Belanda, yaitu lapisan pertahanan pertama adalah Angkatan Udara, yang harus mencegah pendaratan Jepang. Lapisan kedua adalah Angkatan Laut Belanda dan lapisan ketiga adalah Angkatan Darat. Mulai dari Desember 1941, Jepang melancarkan penaklukan di Asia Tenggara dan sasaran utamanya adalah sumur minyak di wilayah Hindia Timur Belanda, Indonesia, untuk keperluan Perang Jepang. Ketika pembicaraan antara Jepang dan pemerintah Belanda macet pada Juni 1941, Jepang menyadari bahwa mereka harus mendapatkan sumur minyak dengan kekuatan militer dan ini akan menyebabkan perang dengan sekutu Belanda yaitu Inggris dan AS. Sebenarnya, Jepang menyatakan perang terhadap Belanda pada 11 Januari 1942. Operasi Jepang di Hindia Belanda resmi dimulai menjelang akhir Desember 1941, dengan pasukan Jepang pertama kali mendarat di Kepulauan Timor pada 27 Desember 1941. Pada 11 Januari 1942, Jepang mendarat di dua tempat secara bersamaan, yaitu Manado di Sulawesi dan Tarakan di Kalimantan. Operasi militer Jepang per pulau. Operasi militer Jepang di Sulawesi, Manado. Mulai dengan Pulau Celebes, yang sekarang disebut Sulawesi. Manado dijaga oleh pasukan garnisun yang berjumlah sekitar 1.500 orang yang diorganisir dalam unit-unit terpisah dengan kekuatan tempur yang berbeda-beda. Mereka diserang oleh Jepang yang datang dari Filipina Selatan Davao yang diduduki oleh Jepang. Akhir Desember 1941, Jepang melancarkan serangan amfibi dan udara. Kota Manado dengan cepat direbut. Pasukan parasut Jepang mengamankan lapangan udara terdekat, yang berhasil mereka ambil setelah pertempuran singkat tetapi ganas. Dua serangan balik Belanda dilakukan tetapi kurang koordinasi dan kekuatan sehingga tidak efektif. Angkatan Udara Kerajaan Australia, Angkatan Udara VAF dari Amerika Serikat, terbang ke wilayah tersebut, tetapi tidak ada perlawanan berarti menghadapi pasukan Jepang. Di bagian selatan, lapangan udara Kendari dijaga oleh 500 orang dan diserang pada tanggal 24 Januari.
Pemimpin dan pasukan Belanda yang lemah, enggan untuk bertempur, mereka melarikan diri, menyebabkan kekalahan cepat pasukan Belanda. Beberapa pasukan mundur dan melanjutkan perang gerilya, tetapi ini hanya berlangsung beberapa hari. Operasi militer Jepang di Makassar. Makassar dijaga oleh 1.000 prajurit KNIL yang dipimpin oleh Kolonel Marines Foren. Dia ingin menahan pasukan Jepang dari Kendari. Jepang melancarkan serangan laut pada tanggal 8 Februari. Konvoi Jepang diserang oleh marinir Belanda dan menghancurkan kapal perusak, tetapi secara keseluruhan ini tidak menghalangi serangan Jepang. Jepang mendarat 3 km di selatan Makassar dan berhasil merebut kota itu pada tengah hari tanggal 9 Februari. KNIL berhasil menghancurkan lapangan udara yang berdekatan, tetapi bagi Jepang, sisa pasukan KNIL lainnya dapat ditumpas. Makassar menyerah pada tanggal 7 Maret. Operasi militer Jepang di Tarakan. Tarakan di Kalimantan juga diserang pada hari yang sama dengan Manado, meskipun serangan udara Jepang sudah terjadi. Pada akhir Desember hingga tanggal 4 Januari, Belanda meninggalkan lapangan udara Tarakan. Pangkalan Angkatan Laut juga ditutup Belanda. Pendaratan Jepang terjadi pada tanggal 11 Februari. Sejumlah 1.365 pasukan KNIL harus melawan serangan Jepang, dan Belanda juga menghancurkan ladang minyak dan persediaan tangki minyak supaya tidak bisa digunakan Jepang. Serangan Jepang terhambat oleh beberapa koordinasi yang buruk serta perlawanan Belanda yang lemah. Namun, selama malam hari, pasukan Jepang berhasil menembus garis pertahanan Belanda. Serangan balik Belanda tidak berhasil dan garnison menyerah. Sedangkan pasukan pesisir Belanda berhasil menenggelamkan 2 kapal penghancur Jepang sebagai balasan atas eksekusi 215 tawanan perang oleh Jepang di Tarakan. Operasi militer Jepang di Balikpapan. Setelah 2 minggu, Jepang melancarkan serangan mereka di Balikpapan yang terletak di timur Pulau Kalimantan. 2 operasi amfibi dilakukan pada saat bersamaan. Jepang ingin mengambil instalasi minyak utuh dan mengirimkan 2 tawanan perang Belanda untuk menyampaikan pesan kepada pasukan KNIL, bahwa Jepang akan membalas eksekusi tawanan perang jika Belanda berani menyentuh sumur minyak. Balikpapan adalah pelabuhan minyak penting dan berisi kilang minyak dan tumpukan tangki besar. Garnison KNIL berjumlah 1.200 orang. Meskipun ultimatum itu, komandan Belanda memerintahkan untuk menghancurkan infrastruktur. Sekarang, garnison Belanda tidak melawan Jepang tetapi mundur ke pedalaman. Akibat penghancuran itu, 78 tawanan perang Belanda dibawa ke pantai dan dieksekusi. Dan yang lainnya dipaksa untuk menyaksikannya. Pada tanggal 15 Januari, Abcom pasukan sekutu bersama melawan Jepang. Mereka mengirimkan kapal dan pesawat untuk menghentikan armada Jepang. Sekutu berhasil menyebabkan kerugian besar pada Jepang, tetapi pada akhirnya, taktik hit and run ini tidak mampu mencegah pendaratan Jepang dan dengan penangkapan Kendari dan Balikpapan, Jawa menjadi dalam jangkauan terbang bagi pesawat Jepang. Operasi militer Jepang di Banjarmasin. Banjarmasin terletak di selatan Kalimantan. Jepang menyerang kota dan lapangan udaranya darat. Pasukan KIL sebagian ditarik mundur ke Jawa, yang lain melarikan diri, dan yang lainnya ditangkap. Jepang memang mengalami kerugian, tetapi itu disebabkan oleh malaria karena sebagian besar pasukan terinfeksi malaria. Singkawang, yang terletak di Kalimantan Barat, juga diserang dari darat oleh pasukan Jepang yang telah mendarat di Kucing. Pasukan Jepang kedua mendarat di 4 lokasi di pantai barat. KNIL memiliki ratusan orang ditempatkan di sana dan diperkuat oleh beberapa unit India Britania. Mereka tidak bisa menghentikan Jepang. Beberapa dari mereka mundur ke hutan dan melakukan perang gerilya. Sebagian besar dari mereka menyerah setelah penyerahan umum pada Maret 1942. Jepang mendapatkan pangkalan Angkatan Laut Belanda serta 2 pangkalan udara. Dipertahankan oleh 2.600 orang yang diperkuat oleh 1.170 tentara Australia. Kolaborasi mereka berantakan termasuk pos pantai dilindungi oleh tentara Australia. Jepang melakukan beberapa serangan udara sebelum mendarat di Tenggara pada tanggal 31 Januari dan berhasil merebut kota itu. Pertahanan Belanda terkejut dengan serangan Jepang dan komandan Belanda menyerah pada malam harinya. Kemajuan menuju pangkalan udara beberapa waktu tertunda karena tertahan oleh pasukan Belanda, cuaca buruk, dan kondisi jalan yang buruk. Tapi akhirnya sekutu berhasil ditaklukkan pada tanggal 3 Februari. Banyak tentara Australia yang menyerah dieksekusi oleh Jepang. Operasi militer Jepang di Palembang. Dalam beberapa minggu berikutnya, di bagian barat Hindia Belanda, Jepang menyerang Sumatera Selatan dalam operasi penyerangan di Palembang pada tanggal 14 Februari.
Palembang bukan hanya pijakan yang sangat penting bagi kemajuan Jepang menuju Jawa, tetapi juga area produksi minyak yang penting. Di sebelah timur kota terdapat 2 kilang minyak, yaitu Laju dan Sungai Gerong. Kedua kilang ini memproses bersama sepertiga dari total produksi minyak Hindia Belanda. Palembang memiliki 2 lapangan udara. Satu di sebelah utara kota, Palembang 1, dan satu lagi di sebelah selatan kota, sebut saja Palembang 2, yang sebenarnya tidak diketahui oleh Jepang. Kawasan ini dipertahankan oleh pasukan garnisun berjumlah sekitar 1.300 orang. Mereka diperkuat oleh pasukan Australia. Pasukan Jepang yang ada dalam penyerangan tidak dalam kekuatan penuh dan mereka tidak terlindungi oleh pasukan udara. Namun pada pagi hari tanggal 14 Februari, pasukan parasut Jepang mendarat di sekitar lapangan udara Palembang 1. Serangan ke udara dan tembakan terus-menerus membuat Jepang tetap tertahan. Para pasukan parasut mengalami kesulitan. Senjata mereka dijatuhkan di tempat terpisah yang sulit diambil karena medan yang sulit. Oleh karena itu, penyerang Jepang harus mengandalkan pistol dan granat yang dibawa pasukan parasut dan tidak cukup mengatasi Belanda yang bertahan. Akhirnya Belanda kehabisan amunisi dan mereka tidak melakukan serangan malam. Oleh karena itu, mereka mundur dari Palembang. Lapangan udara Palembang 1 jatuh ke tangan Jepang. Tanpa merusak kilang, sekitar 60 tentara Jepang mendarat di kilang minyak yang dipertahankan oleh sekitar 150 tentara KNIL dan pasukan Inggris. Pada malam hari, sebagian besar kompleks sudah dikuasai oleh Belanda. Serangan Jepang kali ini gagal. Pasukan KNIL bahkan berhasil merebut bendera Jepang, yang dengan bangga mereka tunjukkan dalam foto ini. Tapi pada hari berikutnya, pasukan Jepang mendaratkan pasukan amfibi di Muntok, Bangka. Angkatan Udara KNIL melancarkan beberapa misi pengeboman, tetapi tanpa banyak keberhasilan. Pasukan Jepang terus maju dan akhirnya Belanda memutuskan untuk menghancurkan kilang minyak di Palembang. Belanda menghancurkan kilang minyak Palembang dengan mortir. Menembaki dengan meriam anti-tank, pipa-pipa minyak jadi sasaran dan kilang minyak terbakar supaya tidak bisa digunakan lagi oleh Jepang. Sisa pasukan Belanda berangkat ke Jawa. Sumatera Selatan direbut Jepang dalam waktu 2 hari. Pertempuran akan terus berlanjut di utara Sumatera sampai pertengahan Maret. Pasukan KNIL menderita dan kalah karena semangat bertempur yang rendah. Seperti yang kita lihat di banyak wilayah lain yang direbut Jepang. Pulau Bali direbut pada tanggal 19 Februari. Pasukan pertahanan Belanda, terdiri dari pasukan bantuan sekutu yang dipimpin oleh perwira dan bintara dari Eropa, hancur dengan cepat. Komando KNIL bereaksi dengan beberapa serangan udara terhadap kapal Jepang dan mereka berhasil mengakibatkan beberapa kerusakan saja. Operasi militer Jepang di Timor. Pulau Timor tidak hanya dijajah oleh Belanda, tetapi juga oleh Portugis. Di barat, 500 orang Belanda ditempatkan, juga 1.250 tentara Australia dan beberapa pesawat. Dari pasukan udara yang ditempatkan di sana, Timor jatuh di bawah komando Australia. Sekarang Ubico memutuskan untuk memperkuat pulau ini, tetapi kapal-kapal yang datang diserang oleh pesawat pengebom Jepang dan akhirnya mundur kembali ke Australia. Dari tanggal 20 hingga 22 Februari, 4 pendaratan Jepang termasuk tank dilakukan di Timor. Juga, ratusan pasukan parasut diterjunkan. Yang juga menurun adalah moral pasukan Belanda akibat serangan udara Jepang dan penyakit. Keberhasilan Jepang di tempat lain, Belanda kekurangan kekuatan di udara, dan menyadari bahwa tidak akan ada bala bantuan yang datang. Juga, Timor Portugis diserang oleh Jepang dan perlawanan dengan mudah diatasi. Akhirnya, sebagian sekutu mundur ke pegunungan dan melakukan perang gerilya yang berlangsung lebih dari setahun. Di Jawa, Komando Abda, dengan Wafel sebagai panglima tertinggi, mengundurkan diri pada tanggal 25 Februari dan meninggalkan pulau tersebut. Tidak lagi ada pasukan KNIL yang dikirim ke Jawa, para perwira Belanda mengambil alih komando atas pasukan yang tersisa, Von Oya untuk pasukan darat, Von Kanter untuk pasukan udara, dan Helfrich untuk pasukan laut. Dari awal hingga pertengahan cuaca buruk menunda invasi. Pada tanggal 26 Februari, 2 armada invasi Jepang mendekati pulau tersebut. 1 armada gabungan sekutu dikirim untuk menghentikan mereka, dipimpin oleh Laksamana Muda Kyle Dorman, yang diperintahkan olehnya untuk bertempur habis-habisan. 2 skuadron sekutu berlayar menghadang pasukan Jepang, dan dalam pertempuran sebuah kapal perusak Belanda tenggelam oleh Jepang. Dalam 2 hari berikutnya, 7 dari 14 kapal sekutu tenggelam, termasuk kapal yang dikomandani oleh Karel Dorman. Sekitar 2.300 pelaut sekutu diperkirakan tewas.
Letnan Jenderal Hitoshi Imamura memimpin pasukan invasi dari Angkatan Darat ke-16 dengan divisi kedua dan resimen ke-230 yang berjumlah 35.000 tentara di bawah komandonya. Berhadapan dengannya adalah pasukan Belanda sekitar 25.000 tentara, sebagian besar adalah rekrutan yang kurang terlatih, didukung oleh 3.500 tentara Inggris, 2.500 tentara Australia, dan 1.000 tentara Amerika Serikat. Pada malam hari tanggal 28 Februari hingga 1 Maret, pasukan Jepang mendarat di Jawa pada 3 titik berbeda. Pendaratan di Banten dipimpin Jenderal Imamura. Pendaratan di Areta Wetan Indramayu dipimpin Kolonel Tony Shori. Pendaratan di Bojonegoro dikoordinasi Maijen Tsuchihashi. Tempat-tempat tersebut memang tidak diduga oleh Belanda sebagai tempat pendaratan tentara Jepang. Jepang tidak menyerang Jakarta karena Belanda mempersiapkan Jakarta sebagai kota terbuka. Di Jawa Barat, kapal-kapal Jepang ditembaki oleh kapal-kapal dan pesawat sekutu dan mengalami cukup kerugian. Namun mereka berhasil mendaratkan pasukan mereka. Tentara Belanda mencoba menunda serangan Jepang dengan meledakkan jembatan, tetapi tidak berhasil. Dalam waktu seminggu, Jepang merebut Blora, Semarang, Malang, Surakarta, dan Yogyakarta di timur pulau. Sekutu tidak dapat menghentikan pasukan Jepang. Pertempuran penting terjadi di lapangan udara Kalijati antara Bandung dan Batavia. Lapangan udara ini terletak cukup dekat dengan pantai. Pasukan Jepang mendarat di Kalijati dan mencoba merebut kembali pangkalan udara tersebut, tetapi belum berhasil. Seorang veteran Belanda bernama Hans Daniel Cipar mengungkapkan dalam wawancara pasca perang, "Pagi-pagi kami tiba di dekat bandara, kami melihat pesawat pengintai Jepang. Kami menembaknya dengan senapan kecil, tetapi tentu saja itu tidak berpengaruh. Kemudian pesawat pembom Jepang datang menyerang kami. Ledakan di mana-mana, truk-truk terbakar, kematian di pihak kami. Kami berlindung di kawah yang dibuat oleh bom. Infrastruktur dari bambu hancur hilang akibat ledakan. Hujan turun. Semua licin, semuanya lumpur. Kami hanya beberapa kilometer dari bandara, tetapi kami tidak pernah melihat Kalijati. Kami mundur. Sekutu kehilangan banyak pesawat pembom Inggris dan Jepang dapat menguasai udara, tetapi di darat, Jepang masih belum bisa menguasai. Meskipun demikian, mereka terus mendorong dari Bandung pada tanggal 4 hingga 7 Maret ke pertempuran Ciater. Menggunakan kekuatan udara dan pasukan terlatih yang lebih baik dibandingkan Belanda, tentara Jepang berhasil menyerbu dan merebut posisi pertahanan yang rapuh yang menjaga jalur ke pusat Bandung. Setelah 3 hari pertempuran, Jepang mengamankan jalur mereka ke Bandung setelah merebut kota Limbong. Sementara itu, pasukan darat Belanda demoralisasi akibat serangan udara terus-menerus dan pertempuran yang intensif. Pasukan Belanda berkeinginan mencegah kehancuran lebih lanjut dan akhirnya menyerah dan menyerahkan seluruh Hindia Belanda. Malam berikutnya, Gubernur Jenderal van Starkenborgh Stachouwer dan Letnan Jenderal van der Poorten tiba di Kalijati, tempat Komandan Jepang Imamura menanti mereka. Awalnya, Belanda tidak ingin menyerahkan seluruh kepulauan, tetapi di bawah tekanan Jepang, mereka akhirnya menyerah. Perkiraan korban bervariasi, Francis Pique mengklaim ribuan tentara Jepang tewas dalam pertempuran itu. Jumlahnya sangat tinggi mengingat seberapa penting dan besarnya operasi tersebut. Pasukan PIL kehilangan 1.500 orang, di antaranya sejumlah korban dieksekusi sebagai balasan dari tindakan balas dendam Jepang, dan Angkatan Laut Belanda kehilangan 1.650 orang. Menurut von Reibel, total kerugian Belanda adalah 2.549 orang. Sebanyak 38.400 tentara Eropa Belanda, serta 3.800 tentara Angkatan Laut Belanda ditawan oleh Jepang. Sumber-sumber Jepang menyebutkan 66.219 tentara Belanda ditawan. Lebih dari 5.600 tentara Inggris, 2.800 tentara Australia, dan 91 tentara Amerika ditawan oleh Jepang. Sebagian besar tawanan Indonesia di bawah kekuasaan Belanda dibebaskan pada bulan April 1942 oleh Jepang. Alasan mengapa Belanda dengan mudah dikalahkan di Pulau Jawa dijelaskan oleh sejarawan Belanda B.C. Boer, yang menulis dalam bukunya berjudul, Kehilangan Jawa, Apakah Ini Masalah Kekuatan Udara? Dia menulis bahwa masalahnya adalah kekuatan udara. Kebanyakan pesawat Belanda ditempatkan di Singapura dan oleh karena itu tidak dapat dikerahkan untuk membela kepulauan Indonesia. Meskipun sekutu tidak kalah dalam jumlah personel, mereka jelas kalah dalam hal kekuatan udara dan kekuatan laut. Jepang memiliki 50 kapal perang, sedangkan sekutu memiliki 33 kapal.
Tentara Belanda hanya merupakan mungkin mampu meredam pemberontakan di darat, tetapi tidak mampu menangkal invasi skala penuh oleh tentara modern asing. Mereka sangat kekurangan persenjataan juga karena pemotongan anggaran dan kepulauan Indonesia terlalu besar untuk dipertahankan. Tentara Jepang menggunakan taktik seperti pasukan parasut dan Knil tidak memiliki waktu cukup untuk bertahan lebih baik. Awalnya Jepang sangat dianggap enteng oleh Belanda karena pandangan rasialis di antara orang Eropa terhadap Asia, tetapi kolonial Belanda berhasil digulingkan. Warga negara Eropa dan Indo-Eropa segera dipenjara dalam kamp konsentrasi, banyak tawanan perang dipaksa melakukan kerja paksa dan banyak dari mereka yang akan tewas. Banyak orang Indonesia juga akan tewas akibat kerja paksa dan kelaparan. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan akhirnya diikuti oleh Perang Kemerdekaan Indonesia.